الوالد أبوي السيد محمد بن علوي المالكي الحسني أن الله تغشاه بالرحمة ويؤلي درجاته في الجنة وأن الله يعيد عن بركاته وأسرار وأنوار علومه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الصبر على البلاء. ومن المنجيات العظيمة الصبر على بلاء الله والشكر لنعماء الله والزهد في الدنيا الشاغلة عن الله. Kembali kita pada pelajaran minal munjiyat adalah as-sabru alal bala, sabar menghadapi cobaan, ujian, musibah, problem yang terjadi pada kita. Yang ini menjadi ketentuan Allah, titah Allah secara umum kembali. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain afala tadhakkarun. Dari segala sesuatu kami ciptakan dua-dua, tidak ada yang satu. Ono guyu, ono nangis, ono kulon, ono wetan, ono lor, ono didul, ono seneng, ono senep. Kita gak bisa lepas daripada itu karena merupakan titah takdir yang Allah memang membuat seperti itu. Di satu sisi adanya bala, adanya cobaan memang gak terlepas karena kita punya dosa dan kita memang tidak bisa terlepas daripada dosa. Jadi kalau ada ujian, maka kita harus lebih mendahulukan kenapa saya dapat ujian. Jawabannya bahwa
misalnya aku akeh dosa ya. Ojo gaya dhisik. Akan diangkat derajatku. Jangan GR dulu lah. Kecuali kalau memang ternyata Allah kapan menguji itu ada yang terus gak mari-mari ono ini. Gak pernah selesai. Ada saja terus. Lah ya aku yo ora tau bojo wong kok dibojoki. Padahal aku gak tau bojo wong lho iki. Aku dibojoki. Nah, itu tinggal kita kembali menyikapinya sabar apa enggak. Kalau sabar berarti kaitannya dengan diangkat derajatmu karena sabar. Jadi harus begitu. Menyikapi sebuah ujian yang tidak pernah selesai, wallahu alam. Kok terus itu. Ada orang itu diuji oleh anaknya gak mari-mari. Ada orang diuji tetangganya, pindah itu yang mau podo ae. Kok ketepaan bro iki. Itu karena saya bisa memahami soalnya sing curhat karo aku akeh. Sehingga saya bisa nyimpulkan, oh ini. Jadi tinggal kita semuanya memang harus jelas. Semuanya mengakui bahwa tidak ada di antara kita kecuali ada ujian masing-masing. Gina bangge. Sekaligus kemudian dari pelajaran ini kita akan sebetulnya sudah cukup mendapatkan solusinya sendiri dari Allah. Ketika kita bisa menjalankannya sesuai dengan ajaran Allah. Tidak ada yang tidak ada jalan keluar. Semuanya ada jalan keluar. Intinya ya ketakwaan. Ketakwaan kita sebatas mana itu yang jelas Allah sudah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Inna ma'al usri yusra. Semuanya ketika kembali kita bisa menjalankan Allah sendiri seperti apa memberikan arahan dan kita bisa menjalankan apakah tidak. Semuanya nanti kemudian ternyata ya tidak bisa lepas hanya kembali kepada Allah. Sampai Rasulullah memberikan gambaran semuanya kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. La malja'a tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat mencari keselamatan dari Allah, ujian Allah, ya kecuali harus kembali sendiri kepada Allah. Nah, kembalinya ini seperti apa gambarannya? Kita pelajari pada pelajaran ini dan cukup lengkap sudah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Wa minal manjiatil azimah, termasuk di antara sekian banyak amal yang menyelamatkan, yang agung, yang besar, jadi di dunianya plus di akhiratnya sudah tentu as-sabru ala bala'illah, sabar menghadapi cobaan Allah, yang cobaan itu dari Allah. Sekalipun kita tahu kenapa dapat ujian, ya ada sebab karena kesalahan kita sendiri terhadap Allah. Wasyukru al-ni'ma'illah, dan mensyukuri pada nikmat-nikmat Allah. Wazuhdu fid dunya as-saghidati anillah,
Bicara dunia sudah tentu lebih membawa orang lupa kepada Allah. Itu sudah memang karakternya dunia. Cuman kita tetap kemudian bagaimana menggunakannya, apalagi pada tingkat zuhud. Zuhud itu mengambil secukupnya. Mengambil secukupnya, itu namanya zuhud. Jadi kalau kebutuhannya sudah selesai, berarti sudah cukup. Yang lain berarti di luar itu untuk amal soleh terkait dengan al-ihsan ilal ghair. Karena ada firman Allah, lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanatun. Berbuat ihsan sudah tentu lebih daripada yang dibutuhkan untuk urusan dunia. Ada firman Allah, lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Ahsanu berarti berbuat baik kepada yang lain. Itu pasti bernilai hasanah. Yang kita sendiri berharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi hasanah fid dunya tidak bisa lepas daripada hubungan dengan masalah keduniaan. Makanya dengan dunia yang karakternya adalah melupakan Allah, kalau kita mau mengambil secukupnya, berarti yang lain untuk al-ihsan, maka Allah akan berikan namanya hasanah. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah terakhir artinya apa ya? Hidup ayem, tentrem, lancar, tidak ada namanya kendala-kendala tertentu. Tidak lebih daripada itu. Tidak karena banyaknya harta, tidak menjamin ya. Tapi ya hidup dalam ketenangan, kenyamanan, kelancaran, keberkahan. Itu artinya fit dunya wa hasanah. Jadi 3 hal, sabar, syukur, zuhud. Cuman zuhud ini ya repot ya. Ini saya zuhud ya. Punya duit 10 miliar butuh biro, mau 1 miliar karena maklum punya rumah banyak, rumah ini ya, mobil banyak, punya kebun-kebun, perawatannya katakan 1 miliar setiap bulan. Yang masuk berapa? 10, sing 9 miliar itu loh nanti. Yang 9 miliar itu kan bicara masalah kelomanan itu kan 10%. Kalau zakat aja ada yang berkewajiban 10%, maka infak sedekah minimal berapa? Yang didasari dengan kesadaran bukan kewajiban, ya mestinya 10%. Ini 1 T mengeluarkan apa? 100 miliar. Jadi ngono niku lho sing makanya padahal sudah ada yang kita lihat secara nyata dalam kehidupan dia sehari-hari. 3 rizki lumintu. Air rizki Allah yang berlimpah-limpah. Kapan dikuras tambah nyumber. Kemudian ilmu yang kalau diberikan tambah pinter. Yang ketiga sama, duit juga sama juga. Punya duit engko dhisik. Kalau dua duit nanti dulu, karena Allah sendiri yang memang memberitahu kepada kita bahwa begitu
Wa idza massaul khairu apa? Manu'a. Manu'anya ini kalau idza massaul khairu ay al-malu. Ada harta yang banyak maka manu'an, nyeketem. Manu'a ini. Nyeketem. Nyeketem. Seperti dikatakan seorang mengeluarkan sedekah itu enggak mudah. Ia sudah lolos daripada 70 setan. Itu pun sudah lolos 70 setan, sejadi tidak lolos dari ibunya setan. Sapa bojone dhewe. Sapa ya bojone dhewe. Jarene ibune. Oh, ini masih ada macam-macam kebutuhan ya jangan dulu lah. Jadi katanya suami iya gak boleh sini. Padahal sudah keluar dari lolos dari 70 setan. Kebenaran dari firman Allah wa idza massaul khairu wa manu'a. Makanya jauh-jauh masalah kita dan harta kita itu nanti Rasulullah mengukur apa sih dunyamu apa? Dunyamu kok apa sih? Kalau kamu mengatakan dunia dan dunia mali wa ma maluka. Yang kamu makan toh tadi apa? Iya, yang kamu pakai. Iya, itu aja sudah kamu pakai. Atau mesti apa? Lapuk ganti mana yang ngono mana menurut itu masya Allah orang masya Allah pakaian luar biasa. Akhirnya kemudian hartamu ya sudah yang kamu milikkan kepada Allah. Yang lain kalau kamu simpan pun toh juga ad-dunya mal'unatun. Dunia apa? Ditinggalkan. Ad-dunya mal'unatun. Ujung-ujungnya royoan ahli waris ya. Ngapelun ini tidak ada sesuatu yang kita gambarkan hartaku untuk Allah. Karena sudah begitu mati diambil alih oleh ahli waris. Kita lanjutkan amas sabru adapun sabar fa fadailuhu azimatun maka sekian banyak fadilahnya cukup besar agung wa hajatul mukmin ilai kebutuhan seorang mukmin kepada sabar ini fil ahwali kuliah dalam segala keadaan seluruhnya da'iyatun merupakan faktor penting. Da'iyatun adalah faktor penting. Wa amatun nah itu seluruhnya menyeluruh. Artinya masalah kesabaran ini dalam semua aspek kehidupan. Wa ma warada fis sabri apa yang keterangan yang datang terkait dengan sabar anillah ta'ala dari ujian Allah Subhanahu wa taala anillahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa taala yakni dari Al-Qur'an wa an Rasulillah dan dari Rasulullah dari hadis-hadis minal amri wat targhibi berupa itu perintah atau berupa dorongan wat targhib untuk harus sabar perintah sabar sabaro sehingga dijawab sampai kapan sabar ini sing ngono menungso sampai kapan sabar gak mari-mari gitu. Kasirun muntasirun banyak dan cukup tersebar banyak di Al-Qur'an di Al-Hadis. Qala Allah Ta'ala kita belajar pertama firman Allah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Surat apa? Al-Baqarah ayat 153. Kata ista'inu mencari mintalah pertolongan dari berarti kepada Allah. Karena Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
yang kaidahnya dalam tata bahasa Arab ketika namanya jar majrur atau maf'ul bih muqaddam itu berarti diartikan hanya. Jadi memberikan arti hanya, iyaka hanya kepadamu. Bukan sekedar iyaka kepadamu, hanya kepadamu. Kami menyembah ya Allah. Wa iyaka dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau ataupun kata na'budu itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Nasta'in tidak bisa lepas hubungan manusia dengan manusia, tapi itu pun tetap mintanya kepada Allah. Jadi manusia kalau toh iya dimintai pertolongan itu namun lantaran wae, bukan berarti dia yang menolong, sampiran wae. Maka begitu Allah berfirman ista'inu alallah, kepada Allah. Bisabri, caranya melakukan dua hal. Dengan melakukan dua hal yaitu as-sabr was-shalah. Itu sabar dan salat. Kenapa salat termasuk apa yang kita minta pertolongan dengan salat? Karena salat itu pada dasarnya sudah menghubung kita dengan Allah. Sudah menghubung kita sehari-hari dengan Allah. Jadi itu justru lebih kuat. Ketika masalah berhubungan dengan Allah berarti kembali pada Allah itu masalahnya sholat yang kena ora kan gitu. Jadi butuh dikatakan sholat yang seperti apa, yang innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar dan lain sebagainya ya. Jadi itu berarti sholat yang diartikan yang dilakukan di sana namanya iqamatus sholat. Kemudian yang kedua al-muhafadhah ala sholat. Yang ketiga ad-daimumah bis sholat. Apalagi melengkapinya dengan al-khusyu'u bis sholat. Itu sudah menjadi jaminan itu. Sementara dalam sholat, termasuk sholat pun lughatan ad-du'a, termasuk doa juga termasuk bagian yang bisa menyelesaikan masalah. Sholat itu sendiri ya, sudah merupakan hubungan kuat seorang hamba kepada Allah dengan catatan seorang telah memenuhi hal-hal yang melengkapi dalam sholat. Ini sholat itu kacau yang kondisi. Begitu saja gampang kan? Makanya Rasulullah disebutkan dalam hadis kana idza hazabahu amrun badara ila shalah. Hazabahu ay istadda alaihi amrun. Tidak syakko ali amrun. Kalau ada masalah berat dengan Rasulullah menimpa, maka Rasulullah bersegera untuk melaksanakan sholat. Yang kemudian disebut namanya sholat hajat sebagai menyambung sebuah problem. Disebut hajat karena ada urusan yang perlu diselesaikan. Tapi jauh sebelumnya sudah selalu berhubungan Allah. Nah, kemudian begitu ada kebutuhan, maka sholatnya namanya sholat hajat. Cuma kalau Rasulullah begitu sholat langsung permasalahan selesai Rasulullah. Karena Rasulullah ukuran Rasulullah itu ju'ilat qurratu aini bis sholat. Kalau sholat kita yang kondisi ya sholat hajat butuh betul Allah. Masih di situ ukurannya. Akan bisa menyelesaikan masalah, maka dibukalah pintu namanya sholat hajat ya.
Atau kapan dalam sholat menggunakan namanya doa-doa yang diajari oleh Rasulullah. Di antaranya semuanya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Itu diletakkan dalam sholat, dalam sujud kalau perlu doanya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Karena Rasulullah idza hazabahu amrun, idza syaqqa ali amrun badara ila shalah. Untuk menyelesaikan adalah dengan salat, ya. Untuk Rasulullah maka langsung, ya, Rasulullah langsung diiyakan oleh Allah. Kekuatan salatnya karena di atas level khusyuk. Kalau kita ya ngerambiang khusyuk namanya. Itu pun dibuka namanya sholat hajat secara umum, ya, sampai kemudian kalau perlu melaksanakan sholat hajat 12 rakaat. Sudah pernah apa belum? Loro tok ora khusyuk nisan iki. Tapi ini maknanya ruang untuk menyelesaikan sudah dibuka oleh. Terkait dengan kemudian selesai tidak, itu kan kaitannya dengan kekuatan kita dengan Allah. Sama dengan juga doa itu sendiri, ya, dibuka oleh Allah, ya. Sementara segala sesuatu sudah dicukupi oleh Allah. Maka ketika namanya berdoa karena suatu kebutuhan, kata Allah ya apa-apa cari aku. Mau langsung saya beri, mau saya tunda, mau saya tidak beri di dunianya, tetapi Allah berfirman apa? Ud'uni apa? Astajib lakum. Jadi kalau ataupun sampai kemudian di dunianya tidak diijabahi, bukan berarti tidak didengar. Tapi nanti justru itu setelah di akhirat, oh ini dulu adalah doa saya, itu doa. Apalagi di sini kekuatannya adalah tidak sekedar doa di dalam sholat. Sholatnya itu sendiri adalah bentuk komunikasi manusia yang langsung dengan Allah. Ya, ini kan kedudukan sholat kan di situ kan, ya. Jadi sampai ada namanya sholat 12 rakaat, ya. Secara global jadi 12 rakaat, itu berarti 6 kali tasyahud dalam satu salam. Artinya ada namanya sujudul hajah. Dari 12 rakaat itu 6 kali tasyahud berarti kayak sholat biasa, sholat sunnah. Sholat sunnah itu kita nggak usah memilih surat-surat tertentu yang cocok, nggak usah cocok-cocokan, ya. Rasulullah memberikan aturan yang mudah, pokok sholat sunnah itu ya kuliah sama kulu sajalah, selesai sudah. Kurang apa nih sih? Ya, kuliah sama kulu, ya sudah. Jadi tasyahud, kemudian diri pertama, kedua berdiri. Sampai berapa kali? 6 kali, jumlahnya 12 rakaat, ya. Terus sujudul hajah. Dalam sujudul hajah nanti pertama membaca namanya Al-Fatihah 7 kali. Ayat kursi 7 kali. Ojo kemeng lan ngerti. Dulu apa wis kemeng. Fatihah berapa? 7 kali. Ayat kursi 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian harus hafal doa Allahumma inni as'aluka bima aqidil izzi min arsik wa muntahar rahmati min kitabik wasmikal a'lam wa jaddikal a'la wa kalimatikal tamah. Ngapal disi gak apal wawo. Ini gak apal ya gampang.
HP ini kayak guringan ini dipasang, pas ngutuk, oh, malah kapal nggak apa-apa, tapi bunyi langsung. Minta apa selanjutnya ingin diselesaikan permasalahannya. Ini sekarang usaha saya lagi apa? Mau bangkrut. Semuanya ada ya. Minta diselesaikan oleh Allah. Makanya di antara doa yang singkat itu Imam Syafi'i mengajarkan Allah maltuh bi fi ma jarat bil aqdar. Jarat bil maqadir. Ini namanya kita ini tidak bisa lepas daripada Allah menulis sesuatu yang buktinya adanya bala. Itu bukti adanya takdir. Kemudian bagaimana bisa jalannya keluar dari takdir melalui takdir yang lain. Di antaranya la yaruddul qadha'a apa illat du'a. La yaruddul qadha'a illat du'a. Karena Allah membuka doa itu adalah bahagian daripada silahul mukmin untuk keluar dari qadha ke qadha. Termasuk lutfullah itu qadha. Jadi kenapa tidak boleh kalau kita pada waktu satu saat ternyata kita memang tidak bisa melepaskan diri daripada takdir Allah, masih ada jalan. Karena Allah berfirman yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Makanya ada doa satu contoh, Allah maltuh bi wa fi ma jarat bihil maqadir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Makanya yang kita masukkan dalam apa? Dzikir jama'i. Wah. Ya latifan bi khalqi terus. Enggak, setelah itu apa? Ultuh bina ya latif ya man huwa daimu ya man la lahut tawsif ya man huwa alimu ya man la yakhfahul hal bi amrihi qaimu khaffif lagi nazal wa kun bina rahimu. Itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah alaihi sallallahu khaffif anna manazal min babil lutuf wa maltuf bi fi majarat bil maqadir. Jelas kita nggak boleh menolak takdir Allah terkait dengan namanya ujian, tapi masih boleh namanya meminta lutfullah, Jadi maka sering untuk menyelesaikan masalah menggunakan Allah maltuf, dan termasuk diantaranya doa yang sering kita hafalkan, Allah mahtifi taisiri kulli asir fa inna taisira kulli asirin alaika yasir wa nasalukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Jadi kita gunakan doa langsung yang diajarkan Rasulullah, itu jauh lebih ampuh daripada menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Kita berusaha ya nih kalau doa itu dua hal yang lebih didahulukan, kalau enggak Al-Quran ya As-Sunnah. Selain itu kemudian kenapa tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para salafun saleh, maklum karena kesalehannya. Sudah ada, boleh. Ada lagi Allahumma inni ala as'aluka raddal qadha.
bukan menunjukkan kita menolak, tapi masih ada jalan untuk minta Allah sendiri mendapatkan namanya kelembutan. Jadi buktinya sholat hajat pun dibuka oleh Rasulullah sampai yaitu sholat hajat 12 rakaat. Bisa dilihat di kitab Tuhfatul Dzakirin Lisyaukani. Jadi setelah Allah menyasaluka bima aqdil izzi min arsyik wa muntahar rahmat min kitabik wasmikal azam wa jaddikal ala wa kalimatika tamah. Terus berdoa kepentingannya apa, baru kemudian bangun kemudian baru salam maka sujud yang dimaksud adalah sujudul hajah. Bukan yang dimaksudkan tidak boleh membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud. Tapi kalau dari Quran dan hadis pun dalam rukuk sujud, kalau itu dari bernuansa doa, bermakna doa, ya nggak apa-apa. Jadi paling enggak sholat ini sangat mempengaruhi keberadaan seorang ketika diuji dengan sholatnya yang genah, yang kuat, akan berikan bantuan untuk selesainya permasalahannya. Karena Allah sendiri mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apalagi diakhiri innallaha ma'as-sabirin. Menunjukkan kalau dua hal ini menjadi alat kita minta pertolongan pada Allah. Dengan dua hal ini, sabar ya sabar temenan ya, sholat ya sholat temenan, ora sholat-sholatan ya. Allah berfirman apa? Innallaha ma'as-sabirin. Jadi ada ma'iyatullah lis-sabirin, nanti secara umum akan mendapatkan pertolongan dari Allah, akan mendapatkan ta'yid min Allah, akan mendapatkan penjagaan dari Allah dan petunjuk daripada Allah. Pada akhirnya dalam menghadapi kesulitan apapun akan ada jalan keluar. Jadi innal ma'as-sabirin berarti ma'iyyatullah ma'as-sabirin sama dengan ma'iyyatullah lil muhsinin. Pertama apa? An-nusrah. Secara umum ulama mengatakan ma'iyatullah itu 4 hal. An-nusra, at-ta'yid, al-khifid, al-hidayah. Yang kemudian dengan 4 ini akhirnya menuju makhraj. Akan kemudian bisa dirasakan terjadinya makhraj, jalan keluar dari Allah. Karena melakukan cara, yaitu diantaranya sabar, hakikat sabar dilaksanakan. Kemudian sholat juga demikian. Maknanya mungkin seorang jadi pada waktu kena ujian itu sing sholat itu ya, sing temenan ngono lho, juga nggak sholat aja. Ya gitulah. Sing asale gak khusyuk, dikhusyuk-khusyuk ngono. Karena 5 kali itu sudah cukup menjadi jaminan untuk sambunan Allah. Apalagi kemudian qiyamul lail, sholat duha, semuanya. Begitu ada sudah. Jadi wassalah artikan sholat memang ma'atamamiha ya, dengan catatan sempurna sholatnya. Karena itu menjadi penguat cukup. Disitulah seorang sudah kuat hubungannya dengan Allah. Karena Allah berfirman innallaha ma'as-sabirin, berarti maknanya ada jalan keluar dengan kesabaran itu. Yang ma'iyyatul sabirin yaitu apa? Pertama an-nusra,
pertolongan dari Allah. At-ta'yid, penguatan dari Allah. Yang asalnya jadi masih bimbang ini kemudian jadi kuat. Ya. Sing repot ya sholat tapi ya sholat ya apa ya tapi sambil ngerunda iki repot ngene. Ana wong yang lakoni tapi karo grundel repot. Karena maknanya sholat itu di sini kan pasrah diri. Apalagi kalau kita kembali pada sholat, ada filosofinya. Kapan kita berdiri, kemudian apa? Ruku. Kapan sujud. Untung dalam sholat itu kemudian masih ada bangkit lagi. Artinya dalam keadaan berdiri kita tidak ada masalah apa-apa. Jadi tidak masalah. Waktu ruku berarti ada masalah. Buktinya apa? Anda bertekanan dengan lutut Anda, lututnya digandoli. Ya. Jika lugur, jika gak jatuh ya. Tapi kenapa waktu itu apapun yang terjadi pada Anda dalam keadaan Anda punya masalah, fasabbih bismi rabbikal adzim subhana rabbiyal adzim. Untung lagi kemudian masih bisa bangun sami Allahu liman. Itu. Tapi ujian lagi berat lagi, sujud. Waduh. Ya. Sujud. Ini pertahanan bukan lutut tok ini. Sak tangane, sak dengkule, sak kepalane. Tetap sabbihis marabikal a'la. Ngono ya. Tasbih saja. Ya. Agungkan Allah. Subhana rabbiyal a'la. Alhamdulillah bisa bangun lagi ya. Bangun lagi kemudian apa? Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni. Tetap subhanallah kembali pada Allah. Jatuh lagi. Bangun lagi. Terus akhirnya pengakuan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ila akhirih. Assalamualaikum, selamat. Mana ya? Selamat. Jadi pasti ada jalan keluar, jangan khawatir dengan sholatnya. Kemudian berkaitan dengan sabar, akhirnya kita hubungkan dengan firman Allah di akhir surat Ali Imran. Ya. Yang akhirnya mengatakan la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Bedanya apa sabar dengan musabarah? Kalau sabar itu untuk dirinya sendiri. Sabar atas ketaatan terhadap Allah. Sabar atas maksiat kepada Allah. Sabar atas ujian daripada Allah. Yang masing-masing orang harus melakukan sabar dalam 3 hal ini secara umum. Kena musabarah ala majnu fa'alah. Oh, tidak sendiri kali ini. Soalnya kancane uang modus. Kancane uang kabeh, uang Allah. Makanya kemudian orang mulai harus sabar diuji karena orang lain. Ya. Masya Allah, musabarah. Musabarah belum lagi kepada lingkungan. Harus betul-betul sabar. Kalau enggak, Masya Allah. Lingkungan sekarang dengan 10 tahun yang lalu berbeda apa enggak? Sekarang ini ujian agama jauh lebih miris, luar biasa ya. Karena banyak hal keluar dari agama tapi justru dinormalisasi. Wis gak apa-apa iku. Masya Allah, apalagi di Indonesia subur kabeh iki. Ketoke majelis, tapi majelis serasa namanya konser, ngono. Majelis ilmu tapi serasa konser apa ibu? Ini kan kalau kita ikut-ikutan ya padha ae ngono, gak sabar ngono. Jadi kita wala takunu emah, kamu jangan manut wae, ngono melok. Ndak lah. Kita harus menahan diri. Ini ada banyak yang keluar dari agama tapi dinormalisasi. Luar biasa.
sampai sholawatan kotukal mayas. Gus antri kabeh apal kabeh. Padahal kotukal mayas itu adalah nyanyian untuk namanya yang dinyanyikan oleh penyanyi ortodok lagi. Dimasukkan sallu ala nabi kotukal mayas. La haula wala. Oh. Subhanallah ya. YouTube membuat semuanya akhirnya kita ini diuji dengan YouTube. Betul Rasul sudah bersabda summa fitnatun, dan ujian. La yabqa baitul minal arabi, tidak tersisa daripada rumah seorang muslim siapapun illa dakhalatu, kecuali masuk itu namanya ujian ke rumah masing-masing. Kalau ada hadis namanya kalau zaman fitnah itu katanya Rasul diantaranya sudahlah sukut, kamu diam aja. Wal yasak kabaituk, wis no mawai kamu temetu ya. Jadi sehingga kamu di rumah tuh sudah aman, gak nopo-nopo. Iki sing repot wal yasak kabaituk, sekarang HP no omah repot iki. Artinya wal yasak kabaituk itu jadi di rumah ndak ada yang goda lagi sudah. Tapi sementara kita ini masing-masing pegang HP, ya kayak iso oleh siapa itu. Lo nggak punya guru, nggak punya ini, masya Allah rusak antur. Kita nggak ngerti, tahu-tahu ternyata ini apa aja ini, masya Allah. Nggak kurang-kurang sekarang pengajian dibubarkan, bukan masalah yang polemik nasab tok ini sekarang. Karena gara-gara seorang daing, mubaleh guyon tok, ono sing munggah men mudun jadi ono luar biasa sekarang. Ini kita harus melaksanakan musabarah isbiru wasabiru termasuk jadi la takunu im'ah in ahsanan nasu ahsantum wa in asawa asatum ya. Jadi harus punya prinsip yang dasar tentang keselamatan kita itu harus betul. Makanya ada warob itu, warob itu. Kalau warob itu zaman dahulu, warob itu murabatah fi sabilillah. Karena waktu itu yang ukuran seorang itu dengan agama adalah orang-orang yang betul-betul beragama itu dilihat kalau perang nggak apa. Kalau perang nggak apa. Jadi kalau ada orang malas perang, munafik sudah. Dulu. Kalau Rabi itu sekarang ya sebutlah sama dengan al-mulazamah. Al-mulazamah di antara mulazamah itu as-syekhil murabbi, punya guru murabbi itu masuk mulazamah ya. Masuk mulazamah itu sunan. Masih kita memperhatikan sunnah Rasulullah, mulazamah itu sunan. Terus mulazamah bihuduril majalis al-ilmiyah, zikir dan sebagainya. Itu murabatah sekarang sudah. Yang kita mencari saudara karena Allah, masih mau mengaji, itu murabatah. Kemudian murabatah sukarnya kita sekarang harus berpegang pada prinsip mencari rezeki yang halal. Itu sudah sukar sekarang. Betul-betul luar biasa. Termasuk murabatah. Ya alladzina amanu wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Ini pertama isti'anah kita kepada Allah dengan sabar dan sholatnya. Maknanya berarti as-sholat al-kamilah, sholat yang sempurna. Sabar dalam arti kita betul-betul melaksanakan kesabaran menuju musabarah, karena kita harus bersama dengan orang banyak. Karena orang banyak sudah banyak terkontaminasi imannya dengan pelajaran, dengan ajaran yang lain. Masya Allah. Namanya zamanul harj. Harj itu ikhtilatus syar bil khair besar. Di khair besar itu campur jadi satu. Namanya harj. Ada al-harj yang diartikan perang-perang. Al-harj itu ikhtilatul khair besar. Baik dan buruk jadi satu. Sementara al-islam al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sekarang banyak mustabihat yang samar-samar. Makanya ada
fitnatus syahwat, ada fitnatus syubuhat. Orang begitu mudah kemudian terperangkap dengan fitnatus syubuhat. Buktinya banyak orang masuk aliran liberal, ya, itu namanya syubuhat. Banyak orang terjebak dalam kelompok ekstrim, itu syubuhat. Banyak orang kemudian merasa pinter, begitu menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri tanpa prosedur keilmuan yang mesti dilakoni. Pokoknya Quran ini, masya Allah ya. Akhirnya muncul namanya macam-macam. Belum syubhat bangsa perdukunan. Ya, orang Indonesia itu super, ini sakti ini, mama gubern bayu. Ngono ya. Nama apa aos muncul ngono-ngono subhanallah ya. Syubhat kabeh. Hal yang tidak jelas, sumbernya tidak jelas. Jadi ini belum fitnah tahawulat pergeseran nilai yang cukup signifikan ya. Belum lagi kemudian fitnah apa? Ya, ada fitnatus syubhat, fitnatus syahwat. Fitnatus syahwat itu dimulai kata Rasulullah kalau agama sudah diperjualbelikan, masya Allah. Jadi kelihatannya masya Allah atas nama ya dakwah, tapi dibalik itu namanya syahwah khafiyah li'ajilin, kepentingan duit itu jelas itu, menggunakan nama agama. Jadi nanti di akhir surat Ali Imran perlu apal antum ya. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar untuk diri sendiri dengan bagian sabar mensabari taat pada Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar terhadap ujian daripada Allah. Kalau musabarah namanya sabara yusabiru musabaratan, jadi berarti interaksi kita orang lain ya, karena kita harus betul-betul juga sabar ketika namanya orang banyak sudah menjadi imma'ah. Imma'ah itu jadi kalau orang mengatakan baik ya baik, kalau ada orang mengatakan buruk ikut, sama-sama. Jadi tidak ada prinsip. Sekarang mulai orang repot punya prinsip karena ngajinya tauhid dangkal. Nah, gini ini kita kan ngaji tauhid ya, ngaji merah. Gini nih kita yakin semuanya sabar itu udah siapa yang balak itu siapa yang atur? Allah. Allah berfirman apa di antaranya wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa ma asaba min musibatin surat Taghabun illa bi idznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Bayangkan illa biidznillah, kecuali dengan ketentuan Allah. Jadi Allah sudah jelas ya akan menentukan ujian ini ya. Kalau semuanya dipahami itu wah itu dari Allah ya. Makanya ketika namanya kita dunyung ngomong apa? Ini berarti menunjukkan apa sudah rancunya akidah muslimin. Walaupun Al-Khazini apa ya rubuh ya ini takdir sandunya ngomong apa enak imun takdir jadi bayangkan itu kan menunjukkan bahwa kita di derajat ketauhidan kita sudah yang sehingga tidak muncul AIU yang macam-macam komentar macam-macam. Memang apapun namanya kesalahan lah, tapi kalau sudah bicara begitu kan akibatnya apa ya, ada satu kesalahan. Jadi kalau
enaknya muni takdir gitu. Kan bahasanya kan panjang. Kata Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Yahdi qalbah ini tidak semudah itu kita memberikan nilai yahdi kalau bukan pasrah ginapa terus Gusti Allah. Mboten enten masalah wangsul datang Gusti Allah. La malja'a wala manja minallahi illa ilaih. Sekecil apapun, sebesar apapun, akhirnya cuman bahasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti tidak membuat lisan ini mulai mengomentari kembali karena karakter manusia itu innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Hanya orang kalau selalu berkata ini manusiawi ya gak lulus sampean. Menungso kuno Quran negatif tok. Sekalipun diberikan namanya kelebihan tapi justru innal insana kafuro ajula, masya Allah, welek tok Gusti Allah ngarani. Pinter sih pinter. Makanya semane sing ngali swarga ku wong sing bloko suta ku lho. Jenenge bulu rada ngunarene ngene. Sing pinter tambah wah pinter bantah. Tambah pinter sampai menafikan Allah, tidak percaya kepada Allah. Menungso yang ngono iku. Makanya kalau ada apa-apa jenengan ya Bang. Ya menungso piye maneh ngono ya. Lerem wis. Kok ditonggo ngono. Ya menungso apa jeneng ngono jeneng. Sampeyan budek mikir tok. Aduh masya Allah, tonggo iki gak mari-mari. Ya ngono iku menungso ngono. Nek gak menungso gak ngono. Nek wedhus ora ngono. Apalagi namanya dakwah. Tantangannya pasti sudah semua nabi begitu. Sudah ono yang ngomong. Ya sudah begitulah. Ini ayat pertama. Ayat pertama seperti itu menggambarkan seperti apa kita selesai daripada permasalahan. Karena Allah justru mengatakan apa? Innallaha ma'as sabirin. Alatnya apa? Kesabaran. Alatnya apa? Alat yang ampuh sebetulnya adalah sholat kita itu sendiri. Maka kapan kemudian kita sudah sholat, alhamdulillah ada masalah. Ya sholat muai. Sehingga saya gak tahajud bareng ngono. Apalagi kalau doa-doa sudah banyak dari Rasulullah ini itu. Nah, di antaranya Umar Abdul Aziz punya doa man wasi subhana apa ya man wasiat rahmatuhu kulla syai wa ana syai warhamni wa anta arhamur rahimin ya man wasiat rahmatuhu kulla syai wa ana syai. Ulang termasuk syai menika Allah wa ana syai farhamni wa anta arhamur rahimin. Wa qala ta'ala wa basyiris sabirin. Ayat kedua berapa? Ayat surat apa? Al-Baqarah 155. Sama Abu ya diambil akhirnya tok ya. Awal ayatnya apa? Wala nabluwakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali was samarati wa basyiris. Ini Allah lagi mengatakan wala nabluwannakum. Pasti ya, berarti sudah takdir. Kami akan uji kalian bisyai'in. Itu Allah mengatakan syai'in. Syai'in udah sedikit aja, baru sedikit banyak kata. Minal khawfi rasa takut. Khawatir khawatir ini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Oh nek. Sampai gak doyan mangan bareng ngono. Sampai turu kelap-kelop. Kayak seturu bareng. Wedi ngene ya. Walju sekarang masyarakat mana Sudan ya Allah sakno ya khauf tu ya. Ju wa naqsun amwali wa naqsin minal ini ekonomi lagi proses ya. Betul? Mudun kabeh ya. Sekarang wa naqsin minal amwali
wal anfusi iki ana perang ana apa masyaallah akeh sing mati kelaparan akeh sing mati masyaallah wa basyiris sabirin balik sabar maneh sabar apa ora wa qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin kata yuhibbus sabirin ayat berapa Ali Imran ayat 146 ya. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wa wallahu yuhibbus sabirin. Kalau ayat ini berarti bicara masalah kesabaran karena orang harus terlibat dengan perang. Yang menjelaskan bagaimana dari nabi-nabi itu pasti ada namanya dari biyun, orang-orang pendukung yang takwa kepada Allah. Sebutlah Rasulullah punya sahabat ya, masya Allah sahabatnya luar biasa. Ini 3 sifat yang dimilikinya fama wahanu, yaitu tidak fama tidak pernah lemah, wama dha'ufu tidak lesu, wama stakanu tidak menyerah. Ini pejuang-pejuang ini selalu yang membarengi menyamai para rasul itu punya 3 sifat. Pertama adalah wama wahanu wama dha'ufu wama mastakon. Untuk Rasulullah dan sahabatnya masya Allah, perang masya Allah. Begitu sekian banyak perang tapi sifatnya 3 ini. Ya betul ya, orang sabar mereka ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Makanya wallahu yuhibbus sabirin. Tapi kan gambarannya seperti apa? Kok sampai Allah mencintainya? Ternyata ini adalah perjuangan yang sangat berat. Permasalahannya adalah seorang dikatakan baru namanya pejuang betul agama ini adalah realitanya kalau sampai berani perang fisabilillah. Yang punya 3 sifat wa ma wahanu wa ma dha'ufu mastakanu. Wa qala ta'ala li nabiyyi alaihi salatu wassalam wa wasbir wa ma sabruka illa billah. Rasulullah wasbir dikawal sama Allah wa ma sabruka. Jadi Allah sendiri sudah memberikan namanya sifat kesabaran ya. Illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi Rasulullah itu diciptakan oleh Allah. Kalau kembali kepada surat Al-Nasrah selesai sudah. Al-Nasrah laka sadrak itu pertanyaannya. Tapi bukan pertanyaan itu. Jadi lil takrir. Jadi alam nasrah itu pertanyaan. Tapi untuk Rasulullah bukan. Memang Allah membuat Rasulullah diberi namanya oleh Allah. Namanya sarhus sadr. Jadi kalau dalam perjuangannya kita nggak pernah namanya Rasulullah itu mengeluh ya. Keadaannya sangat seperti itu. Ya memang Rasulullah dicipta oleh Allah bah. Tidak pernah bah. Ya. Pernah mengeluh, ya, pokoknya lapang dada saja. Wada'na angka wizrakal ladzi seberat apapun namanya beban Rasulullah diberi namanya tidak pernah merasa berat. Ngono. Nah, memang kanjeng Nabi ngono ya. Ya ngono gak contohnya para nabi lah. Warafa'na karena itu Rasulullah selalu disebut berbarengan dengan Allah, ada Rasulullah, ada Allah, ada Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian inna ma'al usri yusra. Bayangkan Rasulullah memperjuangkan Islam ini 23 tahun. Keadaan seperti apa dilampaui oleh beliau. Cuman al-usur ya. Tapi kan jelas semuanya enggak ada yang ujuk-ujuk. Tadi balik namanya kesulitan Allah menjanjikan namanya yusran, makanya berhasilan yang gemilang setelah Fathu Makkah kan begitu kan. Makanya kemudian dari surat Al-Nasr itu sendiri akhirnya bagi calon-calon para dai harus memiliki 3 sifat ini. Pertama, alam nasroh harus selalu lapang dada. Jadi kalau dikirim kemana ya ke lapang dada ya.
Wis kudu nggih mawon aja ayu gak budal-budal ngono. Alam nasrah laka sadrak. Wadana beban apapun apa dirasa tidak berat. Rafa'na harus pede, harus pede, percaya diri. Inna ma'al usri yusra, ya enggak ada yang ujuk-ujuk ya. Wa idza faragta fansur, sudahlah kalau bicara dakwah itu jadi kamu lakukan seiringan dengan perjalanan air, selesai baru kemudian melakukan yang lain. Selesai nggak mesti harus seperti apa, yang penting sabar kamu lakoni, nanti selesai ini baru secara bertahap. Nanti semuanya akan sampai kepada tujuan. Wa ila rabbika farghab, memang harus kemudian selalu punya semangat yang tinggi hanya untuk mencari ridhonya Allah. Rasulullah wasbir wa ma sabruka illa billah. Akhirnya Allah berfirman wala tahzan alaihim wala taqu fi dhaiqin mimma yamkurun. Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taqu fi dhaiqin mimma yamkurun. Allah sendiri yang berfirman pada Rasulullah, sudah toh sabarmu sendiri illa billah, pertolongan Allah. Hanya kamu menghadapi orang kafir, kamu gak usah sedih, ada apa sedih? Mereka jelas menentang kamu. Wala taqu fi dhaiqin, kamu juga sampai kemudian jangan sempit dada mimma yamkurun, daripada apa yang mereka dibudayakan. Ngono kan Nabi ora ono Berangkat. Kalau wedi kalau apa? Wong Gusti Allah dari dawuh jaminannya Allah. Kembali persoalannya adalah sesabar itu Rasulullah menjalani tugas ya. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Makanya ini percaya diri doa wasbir li hukmi rabbika. Sabarlah kamu untuk menunggu ketetapan Tuhanmu. Toh fa innaka bi ayunina, kamu dalam pengawasan kami, Masya Allah. Selanjutnya wasabi bihamdi rabbik hina taqumu. Cuman harus ada sesuatu yang dijalankan ketika menjalankan sesuatu ini. Perkataan perjuangan itu harus begitu sabar, tidak usah pernah merasa lemah, lesu, kemudian akan dijamin oleh Allah. Tapi ada hal yang harus kamu lakukan. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu. Wasabbihu wa idbarun nujum. Hina taqumu wa minal laili fasabbihu. Jadi memang silah bilahnya harus jauh lebih diperkuat ya. Ketika harus menghadapi segala tantangan itu, menurut isyarat ayat ini, jadi yang ini perintah Allah terhadap Rasulullah, wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu. Menggunakan hina taqumu fi'il mudhari'. Jadi hina taqumu minan naum, hina taqumu minal majlis, hina taqumu indas shalah. Masya Allah. Hina taqumu dok, terus taqumu bisa jadi ketika kamu bangun dari tidur. Ya. Ketika taqumu minal majlis. Kalau buyar majlis apa? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kemudian wasabbih minan naum, tahajud ya. Muntaqumu indas shalah, seluruhnya adalah mengandung tasbih kepada Allah. Dalam sholat itu semuanya adalah
kembali mengagungkan Allah inda shalah. Terus kemudian wa minal laili fasabbihu dan di antara tengah malam fasabbihu, berarti qiyamul lail khusus termasuk perintah khusus. Wa idbarun nujum, dengan waktu terbenamnya wa idbarun nujum, terbenamnya bintang-bintang, berarti waktu fajar. Kalau waktu fajar sholat subuh masih harus kemudian apa kamu lakukan untuk tasbih sampai tulu usamas. Nah, untuk Rasulullah jadi seluruhnya hanya ibadah kepada Allah, silah bilahnya seperti itu. Seberat apapun ujian kepada, tidak ada orang ya ujiannya terberat seperti Rasulullah SAW. Makanya sahabat itu kalau ada musibah apapun semuanya sepakat mengatakan kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalal. Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalal. Setiap musibah yang terjadi setelah engkau ya Rasulullah mendapatkan ujian, semuanya adalah jalal. Kecil apa besar? Kecil. Jalal itu min asma'il. Jalal bisa diartikan sedikit, jalal bisa diartikan banyak. Jadi artinya tidak ada apa-apanya dengan ujian yang diujikan kepada siapa? Rasulullah. Ya. Artinya dari ayat-ayat ini, masya Allah, kita di mana ya? Kita ini nak kerupuk belum pemang dewe. Turun apa-apa. Ya Rabb. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Hina taqum minan naum, hina taqum minal majlis, hina taqumu indas salah. Terus ditambah lagi wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum. Terbenamnya bintang berarti waktu fajar. Masih harus kemudian sholat subuh harus kemudian melanjutkan sampai tulu syams. Belum lagi kemudian sholat duha. Semuanya itu memperkuat diri hubungan dengan Allah, yang jika seorang punya permasalahan, insya Allah dengan sendirinya terselesaikan dengan itu. Dan seluruhnya memang tidak ada yang tidak diuji, maka ukuran kita untuk kembali pada Allah sabar itu sendiri dan juga melakukan pendekatan pada Allah. Makanya kita ya jalur rahmat Allah. Allah irhammu anta maulana. Allah Allah malana. Ya, gak apa-apa, masih fales titik, gak apa-apa ya. Memang kita ini orang fales. Wa qala ta'ala, terakhir ayatnya, belum ya. Wa qala ta'ala selanjutnya wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum, rujuk zamir ila Bani Israil. Ketika namanya Bani Israel, mereka adalah kaum yang dahulu terkait dengan masalah agama, justru mereka pejuang-pejuang agama. Lepas daripada selanjutnya mereka merubah agama ini ya. Makanya ada Yahudi, ada Nasrani, pergeseran nilai yang cukup membuat keterbalikan dari mulai agama yang mengajak kepada ketauhidan menjadi rubah menjadi agama
kesyirikan. Tuh. Kita tetap mengerti siapa Bani Israel, karena Bani Israel, Bani Yakub adalah para anak keturunan siapa? Nabi Yakub. Terus di lapangan kita melihat seperti apa Bani Israel sampai kemudian seperti sekarang ini. Tapi cukup ada catatan yang positif. Kami jadikan daripada Bani Israel a'immatan, para imam-imam yahduna bi amrina. Mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka memang memegang, ketika mereka sabar untuk menegakkan kebenaran. Wa kanu bi ayatina yu'minun. Itu sifat positif yang pernah dilakukan Bani Israel terkait ada para imam, katakan sekarang ya para ulama yang takut kepada Allah. Ada juga, ya maklum. Dulu seperti itu. Kita nggak bicara masalah pergeseran nilai yang luar biasa. Maknanya bicara titiknya lama sabaru, sabar untuk menegakkan kebenaran. Wa qala ta'ala terakhir innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang awal ayatnya qul ya ibadil ladzina amanu. Ittaqu rabbakum. Ini ayat sebelumnya. Kemudian diakhiri innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini juga menunjukkan sebuah perjuangan yang sampai digambarkan mengenai Islam ini diperjuangkan. Kapan Anda siap untuk kemudian harus ke semua negeri. Yang negeri itu, bumi itu adalah miliknya Allah. Mau dakwah kemana Anda? Yang kemudian cirinya adalah Islam membawa namanya ihsan dalam untuk kehidupan sesama manusia. Ya. Qul ya ibadil ladzina amanu taqu rabbakum lil ladzina ahsanu fi hadhiid dunya hasanah. Kalau sudah ahsanu berarti maknanya berbuat ihsan lil ghair biadil hasanah. Menjadi satu hal yang dimaklumi, berbuat ihsan ini adalah ciri daripada keislaman seseorang. Sementara kemudian namanya kita kaum muslimin memang punya hak untuk berdakwah sampai ke seluruh dunia. Wa ardullahi wasi'atun. Kalau sudah seperti itu dan Anda harus sabar masuk dalam hal ini, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Artinya nanti bicara masalah kesabaran dan selanjutnya terkait masalah pahala itu di sananya kemudian untuk pahala bighairi hisab, tanpa batas. Masya Allah. Sampai di sana ya. Jadi kalau bicara titiknya sampai di mana, bicara sabar dan sabar dan sabar, nanti pahalanya Pak di sana Pak bighairi hisab. Makanya hidup takdir wong dadi fakir tapi sabar ya. Oh. Sementara rezeki dibagi ada yang namanya mabsut, ada namanya apa? Yabsutur rizqah liman yasha'u wa yaqdir. Ada namanya makdur. Ketepatan jadi makdur. Nyambut gawe kurang apaan tapi fakir gamane. Segini
Kalapo-lapo sugih. Mbah oleh rezeki nomplok mbah ora ngerti. Sing iki sampai keringete kaya apa ya. Makanya sampai kemudian inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiru as-salatu wala as-saumu wala az-zakatu wala al-hajju wala al-umratu walakin yukaffiru al-humum fi talabil ma'isyah. Di antara dosa itu ada yang enggak bisa dilebur dengan salat, puasa, apalagi terus turut zakat, kemudian apa? Haji. Tetapi hanya bisa dihapus dengan susah mencari rezeki. Lah apa? Bisa dodolan apa? Bakso ngono ya. Dodol gorengan. Ya, aja kira rek, gorengan sak goreng ini niatnya maka niatilah ketika namanya Anda keluar mencari rezeki ini mengniat nyenengake bojoku lan anakku fa wa fisabilillah. Sak ngene tok karo kumus-kumus ganjaran ngene balik maneh ganjaran maneh. Mu iku tulisannya piro akhirnya bigo iri hisab. Gak ada sapa kono masyaallah ya. Ternyata luar biasa derajatnya, tapi kudu sabar. Dalam pandangan manusia, apa rek ngono tok ya. Gede mantu ya pilih-pilih rek ngono. Kehidupan seperti itu, masya Allah. Inna minadz-dzunubi wa dzunuban la yukaffiru as-salatu wala siyamu wala zakatu wala hajju wala innama yukaffiru al-humumu fi talabil ma'isyah. Susah cari rezeki. Ya, ternyata hidup hanya itu kita lihat masya Allah di lapangan subhanallah ya. Ono sing ngono korupsi nisan masih enake ngono. Apa ngono. Sing kene ngentut-ngentut sampe gak oleh-oleh. Dan sudah menjadi ketentuan Allah ya. Namanya kemudian liyattakhidha ba'dhum ba'dun sukhriya. Kenapa mesti harus ada di atas, di bawah? Ya memang untuk saling tolong menolong. Enggak mungkin suki kabeh kok apa. Ya. Ada merat kabeh ya kaya apa ya sing merat. Ada di atas, di bawah. Tapi semuanya sukhriya. Tidak ada istilah siapa di atas, di bawah. Kalau sudah bicara masalah ketakwaan, bukan masalah siapa dan siapa, tapi adalah kembali kepada ketakwaan masing-masing kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini ada orang yang masya Allah ujiannya al-humum fi talabil ma'isyah. Nyambut gawe serabutan kabeh kadang oleh kadang ora ya. Ada orang masya Allah jualan bayang. Ya bayang pikul, payu apa ora ora ngerti. Ya ono. Tapi ya, subhanallah Allah memberikan namanya hati koyo ngelakoni ae. Akhirnya yang ngatur hatinya Allah waladzi qaddara wa hada, waladzi qaddara wa hada. Jadi Allah yang menentukan, Allah yang memberikan petunjuk. Kita melihatnya masya Allah ya. Ada orang hidup tidak pernah punya rumah. Subhanallah. Ini baru ayat-ayat kita baca sudah seperti begitu luasnya ya. Paling enggak secara global kita memahami makna kesabaran ini seperti apa dan bisa kita melakukan apa untuk semoga kita semuanya kalau ada ujian hanya kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La malja'a wala manja minallahi illa ilaih.
La malja'a wa la manja minallahi inna ilaih. Kalau sudah seperti itu, kapan akan ketemu namanya jalannya itu kembali tadi isti'anah kita kepada siapa? Ya kepada Allah. Dengan cara apa? Bisabri was shalah. Was shalah memiliki makna pendekatan kepada Allah lewat salat itu sendiri, lewat doa juga termasuk diantaranya. Kalau kita gabungkan akhirnya kapan kita dalam keadaan diuji oleh Allah, pasti ada jalan keluar. Jangan putus asa ya. Innallaha ma'as sabirin. Kalau sabirin kita jalankan sesuai prosedur, maka Allah akan memberikan pertolongan, memberikan penguatan, memberikan penjagaan dan memberikan petunjuk dari Allah itu sendiri, maka keluarlah seorang daripada ujiannya masing-masing. Kakean komuter apa orang yo meneng ya ada ya ada. Kalau sudah begini insya Allah nggak ada stres dalam hidup ya. Di luar sana banyak orang stres ya. Nek sing ngaji sing stres nemen ngono ya. Sing ngaji sing stres. Terus apa tuh? Sementara kita hidup sekarang di alam stres. Yang kemudian ingin supaya gembira maka hadir konser tepak wis pindo iku. Barang stres pindo. Subhanallah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.